Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Bening Prayoga dengan anggota Anton Purnomo dan Fajrul Falah Ahmadi ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip metodologi. Pengertian metodologi. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Adapun prinsip-prinsip metodologi menurut beberapa ahli. Menurut René Descartes, prinsip-prinsip metodologi yaitu membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat yang umumnya dimiliki semua orang. 2. Menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. 3. Menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode. 4. Menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. 5. Menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia. 6. Adanya dua jenis pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Menurut Alfred Julius Ayer, penganut paham positivisme atau verifikasi, sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak mempunyai makna. 2. Ayer memperluas prinsip verifikasi tersebut. Prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria, sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. Suatu cara yang sederhana untuk merumuskan hal itu adalah dengan mengatakan bahwa suatu kalimat mengandung makna jika dan hanya jika proposisi yang digunakan itu dapat dianalisis atau dapat diverifikasi secara empiris. Variabel dalam arti lunak jika suatu proposisi itu mengandung kemungkinan bagi pengalaman atau merupakan pengalaman yang memungkinkan. Selanjutnya, Karl Raimund Popper menyebutkan bahwa prinsip-prinsip metodologi adalah prinsip falsifikasi. Sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. 2. Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Teori ilmiah selalu bersifat hipotesis, tidak kebenaran terakhir. 3. Popper menolak cara kerja induksi, pengamatan, hipotesis, bukti empiris. Jika benar, hipotesis menjadi hukum, terutama pada asas verifikasi bahwa sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti pengamatan empiris. 4. Popper mengajukan prinsip falsifiabilitas. Sebuah hipotesis, hukum, atau teori kebenarannya hanya bersifat sementara sejauh sebelum ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada. 5. Saat salah satu unsur hipotesis yang dibuktikan salah untuk digantikan dengan unsur baru yang lain sehingga hipotesis telah disempurnakan. 6. Menurutnya, apabila suatu hipotesis dapat bertahan melawan segala penyangkalan, maka hipotesis tersebut semakin diperkokoh. Dan menurut Michael Polanyi, prinsip metodologi yaitu 1. Pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat ilmiah pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran-kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi. 2. Polanyi mengkritik positivisme, objektivitas sebagai tujuan dapat dicapai dengan syarat bahwa fakta yang diteliti, metode yang dipakai untuk memahami realitas, serta pembuktian yang dipakai untuk menguji kebenaran harus lepas dari personalitas manusia. 3. Polanyi menekankan betapa pentingnya penemuan discovery dalam ilmu pengetahuan, tidak sekedar verifikasi. Yang
4. Polanyi merintis suatu model perkembangan baru ilmu-ilmu dengan memadukan secara jernih antara nilai dan fakta, sehingga ilmu-ilmu dikembangkan dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat. Ada 10 unsur-unsur metodologi, diantaranya 1. Interpretasi atau menafsirkan, yaitu menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif untuk mencapai kebenaran yang autentik. Diharapkan manusia dapat memperoleh pengertian dan pemahaman. Contoh, sebagaimana seseorang dalam menafsirkan Al-Quran, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti harus memahami kaidah bahasa Arab, ilmu tafsir, dan juga perilaku yang baik akidahnya. 2. Dedukasi dan induksi, yakni meliputi observasi, induksi, dedukasi, kajian, dan evaluasi tahapan. Pada siklus ini bentuk tersendiri dalam penelitian filsafat, berhubungan dengan sifat-sifat objek formal yang istimewa, yaitu manusia. Contoh induksi: teknik sipil belajar ilmu pendidikan Pancasila, teknik informatika belajar ilmu pendidikan Pancasila, teknik elektro belajar ilmu pendidikan Pancasila. Simpulannya, setiap teknik belajar ilmu pendidikan Pancasila. Deduksi: semua manusia pasti butuh makanan. Dani adalah manusia, jadi Dani butuh makanan. Yang ketiga, koherensi intern, yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang konsisten, sehingga benar-benar merupakan internal struktur. Contohnya, pertentangan, hasil, contoh, kesejajaran, tempat, dan waktu. 4. Holistika, yaitu sebuah cara pandang terhadap suatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian yang membentuknya. Contoh, ada kasus anak SD yang motivasi belajarnya di sekolah rendah. Dengan berpikir holistik yang dijadikan reasoning, kita bukan hanya karena anak itu malas. Yang kelima, kesinambungan historis, yaitu dalam mempelajari sejarah kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang merupakan peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Contohnya dalam film Breaking Neverland pada tahun 1988, ketika dua tokoh film ini, Jackie dan Michael, sedang berjalan dalam hujan menuju rumah Ned. Ketika disorot dari depan, payung mereka digunakan warna hitam, namun dari sudut kamera lain payung itu berwarna beige. Yang keenam, idealisasi, yaitu idealisasi merupakan proses untuk membuat ideal. Artinya upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang sempurna. Contohnya, geometri melibatkan proses idealisasi karena mempelajari entitas, bentuk, dan angka yang ideal. Lingkaran, bola, garis lurus, dan sudut sempurna adalah abstraksi yang membantu kita memikirkan dan menyelidiki dunia. Yang ketujuh, komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakikat dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Contohnya, misalkan kita ingin membuktikan adanya Tuhan berdasarkan susunan dunia tempat kita hidup. Dalam hal ini mengatakan sebagai berikut: perhatikanlah sebuah jam. Seperti halnya dunia, jam tersebut juga merupakan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian yang sangat erat hubungannya satu sama lain. Kiranya tidak seorang pun beranggapan bahwa sebuah jam dapat membuat dirinya sendiri atau terjadi secara kebetulan.
Dengan demikian, secara analogi adanya dunia juga menunjukkan adanya pembuatnya. Karena dunia kita sangat rumit, susunannya dan bagian-bagiannya berhubungan sangat erat satu sama lain dengan baik. Yang kedelapan, heuristika. Heuristik maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dan topik atau judul penelitian. Contohnya, masyarakat akan dengan cepat mengasumsikan seseorang sebagai orang jahat atau preman jika orang tersebut adalah laki-laki gondrong yang memakai baju sobek-sobek, tidak rapi dengan tato di mana-mana. Yang kesembilan, analogikal adalah filsafat meneliti arti, nilai dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. Dengan demikian akan dilihat analogi antara situasi atau kasus yang lebih terbatas dengan yang lebih luas. Contoh, berada di dalam kelas ini seperti berada di dalam pasar tradisional. Kalimat di atas adalah sebuah pernyataan yang ingin menggambarkan sebuah kelas yang ramai dan berisik seperti pasar tradisional. Pada kalimat itu, suasana kelas yang ramai dianalogikan dengan pasar tradisional. Yang terakhir, ke-10, deskripsi. Seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan. Data yang dieksplisitkan memungkinkan dapat dipahami secara mantap. Sekian presentasi prinsip-prinsip metodologi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan diutarakan melalui WA grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.